Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Albani hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu nisa'i ahlil jannati Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Maryamu bintu Imran wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun." Ini juga pujian yang lain, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama, sebaik-baik, semulia-mulia wanita penghuni surga besok adalah Khadijah, Fatimah putrinya Nabi Muhammad, Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam, wa Asiyah putrinya Muzahim, yaitu istrinya Raja Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam termasuk satu dari 4 wanita termulia, terutama, teragung besok di surga. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Kamula minar rijali katsir walam yakmul minan nisa'i illa Asiyatum ra'atu Fir'aun wa Maryamu bintu Imran. Wa inna fadla Aisyata 'alan nisa'i ka fadlis saridi 'ala sairit ta'am." Laki-laki, Pak, laki-laki yang sempurna itu banyak. Tapi kalau wanita yang sempurna itu hanya 2. Asiyah, istrinya Fir'aun, dan Maryam bintu Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di atas wanita-wanita lain seperti keutamaannya sarid. Sarid itu artinya roti dipotong-potong kemudian diguyur kuah, yang kuahnya itu pakai daging. Makanan namanya sarid, Pak. Roti dipotong-potong kecil-kecil, kemudian diguyur kuah, kuahnya pakai daging. Nah, seperti utamanya makanan ini di atas makanan-makanan yang lain. Imam Nawawi rahimahullah memberikan penafsirannya, Pak, ya. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Maksudnya yang sempurna itu adalah at-tanahi fi jami'il fadail wa khisalil birri wat taqwa, yaitu mendekati kesempurnaan dalam urusan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mulia dan sifat-sifat yang baik dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Masya Allah, Pak, ya. Yang namanya Asiyah itu Masya Allah, betul-betul dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mementingkan Allah daripada suaminya. Suaminya yang kafir, yang mengaku dirinya Tuhan, dia tidak terpengaruh dengan suaminya. Dia tidak ikut menyembah suaminya, tapi dia tetap jujur kepada Allah, lebih mementingkan Allah, lebih mengutamakan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia buktikan kejujurannya itu rela dibunuh oleh suaminya sendiri, yaitu Fir'aun. Ini kalau nggak jujur nggak bisa, Pak, itu. Makanya kejujuran yang nomor 1 adalah kepada Allah. Kejujuran yang nomor 2 adalah kepada sesama. Kejujuran kepada suaminya terutama, tapi kepada suaminya dikalahkan dengan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Tahrim ayat 11 Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun
idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat contoh yang patut diikuti untuk orang-orang yang mukmin, terutama wanita-wanita itu, wanita-wanita muslimah mukminah, untuk mencontoh istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim, di mana dia sabar, sangat sabar menghadapi kedzaliman yang dilakukan oleh suaminya. Namun saat itu syariatnya boleh, Pak ya, suaminya kafir, istrinya mukmin, boleh. Syariat saat itu. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad SAW, haram laki-laki kafir non muslim menikah dengan wanita yang muslimah. Haram, 100% haram. Dan ini sebagian saudara kita masih ada yang tidak paham, sehingga wanita muslimah mau menikah dengan laki-laki yang non muslim, yang kafir, naudzubillahi min dzalik. Gitu. Ketika ketahuan, Pak, Asiyah binti Muzahim ketahuan kalau dia beriman kepada Allah, menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, tidak menyembah Fir'aun, ketahuan, akhirnya dipaksa murtad, keluar dari menyembah Allah, meninggalkan menyembah Allah agar mau menyembah suaminya yaitu Fir'aun. Tapi tetap tidak mau, Pak. Sampai dihukum. Hukumnya bagaimana? Dibawa ke padang tandus, diterlentangkan, dijemur panas, kemudian ditindihi batu, pokoknya dicambuk dan lain sebagainya, Pak, dihukum. Maka beliau mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Sa'albani dalam silsilah hadis sahihah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Sahabat Salman bercerita, Pak. Berarti ini asar dari sahabat Salman. Kanat imra'atu fir'auna tu'adzabu bisyamsi fa idan sarafu anha adallat hal malaikatu bi ajnihatiha wa kanat tarabaitaha fil jannah. Asia, istrinya Fir'aun, disiksa sendiri oleh Fir'aun, Pak. Dibantu oleh prajurit-prajuritnya, pasukannya. Nyiksanya di mana? Di padang pasir, tanah tandus, ketika terik matahari, ketika mereka memukuli, mencambui dan lain sebagainya, menyiksa, Pak. Terus mereka itu capek nyiksanya, istirahat, mereka pergi meninggalkan Asia saat itu kepanasan. Saat itulah datang malaikat menaungi Asia dengan sayapnya sehingga tidak kepanasan. Wa kanat tarabaitaha fil jannah, dan saat itu sebelum meninggal, Pak, ketika disiksa, Allah Subhanahu wa taala beri karomah yang kedua, dia bisa melihat tempat tinggalnya, sebuah rumah di dalam surga. Sesuai dengan permintaannya. Ya. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah, buatkanlah untuk aku sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'aun, selamatkanlah aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan tipu dayanya. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ternyata, Pak ya, bentuk keselamatan yang Allah berikan itu kadang-kadang tidak harus selamat kemudian istilahnya selamat, tidak disiksa, bisa melarikan diri, tidak hanya itu. Yang namanya selamat itu adalah selamat dalam masalah agama, tidak terfitnah dalam masalah agama, tetap istiqomah dalam masalah agama, tidak keluar sedikit pun, sejengkal pun dari agama Islam. Bentuk keselamatan yang Allah berikan kepada Asiyah binti Muzahim adalah mati karena disiksa oleh Fir'aun, tetap memegang keimanan dan keislaman.
Persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati berkaitan dengan sosok wanita kedua, Pak, yang menjunjung tinggi, yaitu tentang kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di syariat kita kan tidak boleh, Pak, ya, sekali lagi suami kafir istrinya muslimah haram, 100% haram. Kalau diterjang zina terus, batal nikahnya, tidak sah gitu. Tapi kalau seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki muslim, kemudian terjadi permasalahan, ternyata yang betul adalah wanitanya, yang salah adalah suaminya, kemudian si wanita itu bersabar, alhamdulillah bisa sabar, alhamdulillah, Pak, ya. Tapi seandainya wanita itu tidak bisa sabar karena suaminya yang muslim itu fasik, kebangetan, kurang ajar, jahat dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang ada misi kan, Pak, itu ada orang kafir pura-pura masuk Islam terus menikahi wanita muslimah, terus setelah menikah punya anak, kemudian si laki-laki itu akhirnya kembali ke agama aslinya dan memaksa, menyuruh memilih istrinya. Kalau kamu tetap pengen menjadi istriku, ayo ikut aku pindah ke agama. Kalau seandainya Bapak Ibu, saudara-saudara yang nonton saat ini, seandainya itu terjadi, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah diikuti. Tetaplah istiqomah seperti istiqomahnya Asiyah. Wong Asiyah istiqomah sampai terbunuh aja bisa sabar kok. Apalagi kalau seandainya masalah yang saya sebutkan tadi, seandainya ada seperti itu, haram si istri itu mengikuti ajakan suami. Tidak usah diikuti. Nanti gimana mencari nafkahnya, gimana anak saya? Tidak usah takut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia memilih Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih suaminya yang mengajaknya murtad kepada maksiat, kalau dia tetap istiqomah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi dia jalan keluar. Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kalau suaminya ngajak kepada kekafiran. Tapi kadang-kadang suaminya nggak ngajak kepada kekafiran, Pak. Suaminya tetap Islam, tapi suaminya brengseknya minta ampun, senengane gebuki, senengane main tangan, KDRT dan lain sebagainya. Si wanita itu istrinya tetap sabar menasehati, tapi sudah angel suaminya. Dalam Islam kan ada tuh, Pak, itu jalan keluar, yaitu khulu, gugat cerai, dibolehkan dalam Islam karena kondisinya seperti itu. Si wanita punya hak karena didolimi, tidak dinafkahi, KDRT dan lain sebagainya. Tidak dosa, boleh minta dicerai. Terus nanti gimana nafkah dan lain sebagainya? Kalau memang minta cerainya itu karena Allah, meninggalkan suaminya karena Allah, karena agamanya, demi akhlak anak-anaknya, seandainya seperti itu, Pak, kita ingat firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum minhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan dapat gantinya. Inna